Nah, teman-teman sekalian, seperti sudah saya tulis di status dari live webinar ini dari tadi sore ya, dari tadi sore, bahwa malam hari tamu kita adalah Kang Sakti Alam Sah Amri. Ini namanya kalau apa ya? Dalam kalau orang membaca makna nama ini berat ini namanya ini gitu ya. Jadi sakti ya, berarti kan sakti gitu ya kan. Amri itu pemimpin, Alam Syah itu apa saya lupa apa arti kata Alam Syah itu. Jadi agak-agak berat nih namanya nih. Makanya nanti kalau Anda ngeliat wajahnya nanti ya wajah-wajah agak stres gitu kan, wajah-wajah orang banyak pikiran itu nanti akan kelihatan di sini. Ya. Ditambah lagi kan beberapa waktu yang lalu Facebooknya satu keblokir ya kan, yang kedua dan yang paling tiap hari dihadapi kan dia harus ngurusin dua anaknya tiap hari gitu. Saya kira percaya itu juga menjadi sesuatu yang menjadi beban pikirannya beliau ya. Nah teman-teman sekalian, ini kali ketiga saya mengajak beliau untuk live webinar di sini. Dan semoga malam hari ini juga beliau kembali internetnya lancar, komputernya lancar-lancar juga gitu ya. Oke. Tanpa nunggu waktu teman-teman sekalian, tanpa berbasa-basi saya undang hadir langsung beliau di layar webinar kita. Saya undang langsung deh. Oke. Wah, Oke, langsung kelihatan Assalamualaikum. gagah. Oh, sok gagah. Oh. Akhirnya Bang, Akhirnya yang apa? ketiga kali, yang ketiga kali ininya nih. Mudah-mudahan lancar, nggak ada kendala sampai nanti waktunya selesai. Saya sebel jadinya nih, yang ketiga kalinya baru bisa nih gitu. Itu background itu betul-betul kayak udah kayak mafia beneran itu. Oh iya, memang sengaja di set untuk pencitraan Bang. Hitam, merah, putih, Oh jaket, iya, kaos, semua serba serba di setting, ngeri, ya. udah di setting. Udah di setting memang ya. Iya, iya. Oke, ini personal brandingnya nih. Apa kabar Kang Amin, Sakti? amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan Bang juga sehat Sehat-sehat. selalu Bang. Alhamdulillah. Anak-anak di rumah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah ada calon ibunya? Ini pasti nggak bisa dijawab kalau yang ini gitu. Iya. Gimana Kang? Lagi sibuk apa nih sekarang? Alhamdulillah sekarang apa kita khususnya Mafia Insta ya, saya bawa nama Mafia Insta. Sekarang Hmm. lagi event pre-launch-nya e-course akun publik mahal.com, Bang. Wah, sebentar dulu. Jadi oke. Kenapa sih namanya Mafia Insta gitu kan? Sok-sok apa gitu ya? Sok-sok apa gitu kan? Apa sih? Kenapa kok namanya Mafia Insta gitu? Filosofinya gini sih, Bang. Mafia itu Hmm. kan biasanya dia mendominasi segala macam apa ya, usaha bisnis gitu. Nah, Oke. terkait dengan apa keahlian saya atau sehari-hari kegiatan saya di jualan online khususnya Instagram, karena memang saya dulu basicnya itu SEO ya, SEO Google. Jadi saya coba menerapkan apa yang saya punya ilmu basic SEO Google ini diterapkan di Instagram. Nah, Hmm. gimana caranya postingan kita atau semua akun yang terkait jualan kita itu mendominasi gitu, terkait kata kuncinya. Nah, Oke, jadi oke. muncullah kata mafia Instagram. Itu Wow, dulu mafia itu mendominasi, menguasai dominasi gitu ya. ya, betul. Oke. Nah, Ngomong-ngomong, Kang, ini kok kayaknya suaranya feedback deh. feedback ya, sorry. Mm-mm. Ada perangkat yang nyala mungkin live-nya? Sebentar, saya HP-nya matiin deh. Matiin dulu, Kang. Ya, Ah, ini ada nih komentar nih, feedback, Kang. Tuh, Kon. tes tes gimana nih? Oke, agak mendingan. Oke, agak mendingan. Ya, Nah, lalu eh di jagat sosial media ini di teman-teman kita para pelaku online lah gitu kan ya, kita ya, saling ya. kenal lah gitu. Kang Sakti itu apa ya? Itu melekat kata-kata radikal gitu. Ini kenapa sih Bang? Ente dianggap radikal gitu ada apa gitu? Mungkin apa ya, giroh dulu kali ya, maksudnya dari zaman-zaman 212 gitu, Bang. Ya, Ah, biasalah ada perbedaan paham atau mazhab, tapi iya, iya, iya. yang akhirnya sebenarnya ujung-ujungnya jadi perpecahan, meskipun yang kalaupun kita ketemu gitu secara offline, ya kita ngobrol biasa-biasa aja, tapi kalau di sosmed, di FB mungkin kita ada sedikit kayak war gitu. Kalau sekarang mungkin saya juga udah dibujuk tukang war juga. Iya, iya.
Padahal sebenarnya dalam beberapa hal saya dan Kang Sakti kan juga banyak perbedaan gitu ya, dan Betul, ya betul. biasa-biasa aja gitu. Iya, iya. Oke, Kang, apa sih tadi? Apa tadi lagi promo tentang kelas akun publik mahal? Oke deh, boleh Iya, deh cerita betul. dulu akun publik mahal itu apa sih, Kang? Akun publikmahal.com ini memang sengaja saya buat materinya itu untuk basic pemula gitu kan. Mulai Hmm, hmm, dari hmm, hmm. cara pembuatan email, eh, terus nanti register atau daftar akun Instagram itu seperti apa. Nah, khususnya yang memang ada di materi apa e-course akun publikmahal.com ini, niche atau kategori akun publiknya itu sudah saya tentukan, Bang. Jadi Hmm, nanti para peserta itu insya Allah saya bimbing selama 3 bulan dengan hmm, hmm. target tembus 10.000 follower. Gitu. Oke, sebentar dulu. Akun publik itu apa sih, Kang? Itu dulu yang saya Oke, penasaran apa? Akun publik itu apa gitu? jadi Sebelum di ngomongin tentang ya, kelas. jadi di Instagram itu selama saya mempelajari atau menyelami dunia Instagram sejak 2014 ya. Hmm, 2014 itu di Instagram itu yang saya kenal itu ada 3. Yang pertama itu akun personal. Kalau akun personal seperti @sakti_alam_syah_amri, terus akun jualannya itu ada, kalau saya sekarang ini lagi coba fokus untuk jualan produk fisik lagi, @kaos_anak_premium_bandung. Nah, itu oke, contoh akun jualannya. Kalau akun publiknya itu seperti @resep sayur. Mungkin nanti oke, oke. teman-teman bisa cek itu perbedaannya seperti apa. Cuman yang sangat signifikan dari ketiga akun ini untuk akun publik itu semua konten-kontennya bersifat informatif dan edukatif. Jadi memang Hmm, 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 hmm. si pengguna-pengguna Instagram ini dengan sukarela mencet tombol follow karena mereka memang butuh update terkait konten-konten yang ada Oke. di akun itu Oh. tadi. Jadi kalau mau disederhanakan bahwa akun publik itu adalah akun yang eh, isinya membagikan informasi-informasi yang sifatnya edukatif dan informatif gitu ya, Kang ya. Ya, betul. Oke, jadi berarti sama dong ya. Saya juga punya, Kang, akun publik ya. Dan memang saya nggak pernah cerita-cerita sih gitu ya. Saya baru cerita di sini aja nih. Jadi Ya. saya punya akun publik. Mohon maaf saya sengaja nggak nyebutin namanya karena suka diisengin nantinya gitu. Jadi saya punya akun publik, Kang. Itu isinya adalah informasi lowongan kerja Jogja, Solo, Klaten, Magelang, Semarang gitu. Jadi Oke, oke. isinya info lowongan kerja. Itu masuk kategori info akun publik nggak, Kang? Termasuk, termasuk Bang. Termasuk ya. Nah, dan teman-teman sekalian, ini saya pengen cerita sedikit nih. Jadi dari akun publik ini lumayan lah dapat duitnya gitu ya. Jadi kalau mau buat bayar listrik, bayar tagihan-tagihan cukup lah gitu. Karena di akun ini itu pasti tiap hari ada orang yang ngontak kita untuk kemudian pasang iklan lowongan kerja di tempatnya kami. Betul, Nah, betul. dan itu ada rupiahnya ya. Dan itu bisa menghasilkan duit gitu. Nah, Eh, pertanyaan saya, Kang, apakah akun publik yang nanti lagi dibangun sama Kang Sakti dan kemudian di-share ilmunya kepada teman-teman yang lain, apakah itu apa namanya juga nanti akan bisa menghasilkan duit, Kang? Insya Allah sangat bisa Bang, karena potensi apa penghasilan income-nya itu selain nanti tadi yang tadi Abang bilang itu adanya yang iklan ya, itu Hmm? terkait dengan apa loker loker kota-kota tertentu. Hmm? Kalau di Bali kan itu marketnya hanya sebatas kota dia yang tadi loker Ya, betul, betul. Jogja, loker Solo gitu. Nah, akun publik yang saya buat ini dan ada di materi e-course akun publik mahal.com itu skalanya nasional bahkan internasional karena ada satu materi terkait akun publik bule tapi saya hanya sebatas membahas untuk otomotif aja karena memang baru itu yang saya pelajari gitu. Oke, Jadi untuk market oke. market luar khususnya apa otomotif itu ada materinya di situ. Baik, baik. Oke, Kang. Nah, ini menjadi menarik ya. Saya menganggap akhirnya kan gini. Jadi saya mengistilahkan kepada tim saya bahwa akun publik ini bagi saya adalah akun marketplace. Jadi di Oke, mana oke. orang yang cocok, yang senang dengan konten saya itu mereka bisa nebeng-nebeng aja tuh gitu ya. Nah, lalu kemudian ada lagi satu akun publik saya yang isinya itu adalah memposting tentang dunia dapur, Kang, tapi lebih ke interior Oke. dapur dan lain sebagainya. Dan itu Home juga decor lah ya.
home decor tapi fokus di dapur. Ya. Oke, oke. Nah, itu brand-brand besar, saya nggak usah nyebut lah ya, inisialnya IKEA, itu sampai masang iklan di tempat kita gitu kan gitu. Betul, betul. Nah, itu berarti yang kayak gitu juga termasuk lah ya, Termasuk, termasuk. akun publik ya. Nah, maka saya Iya, nyebutnya sebagai marketplace kan, karena orang siapa saja bisa pasang pasang apa iklan di akun saya, tentu dengan izin gitu ya. Tentu iya. setelah 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 membayar sesuatu mereka boleh pasang iklan di sana. Nah, oke deh, menarik Kang. Eh, supaya teman-teman yang nonton malam ini itu bisa lebih paham lagi tentang apa itu akun publik, bagaimana mengelola akun publik, potensi duitnya ada bagaimana, bagaimana mengelolanya. Saya persilakan deh Kang Sakti cerita dulu kepada teman-teman akun publik itu Oke, apa. Kalau ada mungkin slideshow atau mungkin materi presentasi yang mau disampaikan, tafadhal, silakan Kang. boleh, Silakan. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan share yang saya malam ini coba berbagi dengan teman-teman di live bareng Gurunda Suryadin Laudang bermanfaat. Ini saya coba jelasin dulu ya, yang namanya akun publik itu sifatnya berisi konten-konten yang terkait edukasi dan informasi. Ya, saya coba share screen ya, sebentar. Mengapa harus Instagram? Di Instagram ini memang kalau misalnya kita berbicara Instagram itu, dari tabel ini kita bisa lihat itu ada di peringkat keempat ya, terkait pengguna sosial di media platform, khususnya di mana ini, di Indonesia ya, ada peringkat keempat urutannya ya, berarti salah satu sosial media yang terbesar yang digunakan di Indonesia. Berarti potensinya masih sangat besar untuk kita bisa menghasilkan income di sini. Nah, terkait jam-jam posting, di sini juga saya coba terapkan seperti rutinitas sehari-hari. Kalau misalnya kita mau posting ya di saat-saat waktu istirahat, terus pagi sebelum beraktivitas, nah, sebelum tidur di malam hari, itu biasanya saya coba melakukan aktivitas untuk posting di beberapa akun publik. Ini saya singkat-singkat aja ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau terkait akun publik atau Instagram secara umum, insya Allah saya jawab. Untuk pengaruh hashtagnya sendiri di akun publik ini ada 3 poin: mudah ditemukan, jangkauannya luas, dan gampang diingat. Nah, ini salah satu contohnya di akun publik, salah satu akun publik saya, @resepsayur, mungkin nanti teman-teman bisa cek. Itu dari hashtagnya, jangkauannya ini dari satu postingan aja ya, jangkauannya itu 147.794. Sebenarnya sih masih kecil dibanding followernya, karena followernya itu untuk yang resep sayur ini kalau nggak salah itu di 141.000 follower, jadi masih terlalu kecil dibanding dengan aturan. Mestinya ini bisa tembus 200 bahkan 300.000 hashtag. Oke, nextnya nih untuk teknik bikin kolam. Teknik bikin kolam itu ada 3 poin di sini yang saya coba jelaskan. Buat akun publik sesuai dengan niche jualan kita. Misal kita jualannya seperti tadi saya sebut kaos anak premium Bandung. Nah, di kaos anak premium Bandung ini niche marketnya itu adalah mama ya, ibu-ibu muda usia 25 sampai 34 tahun ya, cocok lah dengan resep sayur. Makanya saya bikinnya merawat akunnya itu terkait dengan konten-konten resep kuliner, rumah, home decor, dan itu semua materinya ada di e-course akun publikmahal.com. Yang keduanya, pastikan niche-nya itu evergreen, jadi semua orang pasti bakal butuh resep-resep masakan kan, ataupun ke tempat-tempat kuliner yang hit atau bahkan legendaris di kota masing-masing. Yang ketiganya, isi kontennya pun menarik dan bisa memancing interaksi. Nah, seperti apa konten yang menarik atau memancing interaksi itu? Ya, salah satunya dari ya tadi contohnya resep yang waktu beberapa pekan lalu sempat happening ya, seperti untuk dalgona kopi ya kalau nggak salah namanya itu. Nah, itu kan
orang-orang pada pengen penasaran bikin kopinya seperti apa. Terus selanjutnya ini ada cara menaikkan engagement. Cara menaikkan engagement ada 3. Buat caption yang memancing emosi. Nah, buat caption yang memancing emosi seperti apa? Nanti mungkin bisa cek di @resepsayur. Pokoknya tinggal kopas-kopas atau ATP lah dari situ. Konten yang lagi hits dan viral. Tinggal ketik aja nanti hashtagnya hashtag viral atau hashtag Instagram viral di Instagram, itu muncul nanti di fitur pencariannya. Atau ajukan pertanyaan di caption misalnya. Suka dengan resep ini, nah biasanya itu para followernya dia suka jawab, ada yang suka, nggak suka, kayak gitu-gitulah biasa. Oke, segitu aja mungkin dari saya, Bang. Pendek banget penjelasannya. Ya, Oke, kurang Kang. lebihnya segitu, Bang. Kenapa? Oh iya, tadi materinya kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, Kang, gini. eh itu kan tadi niche-nya cerita tentang resep masakan. Berarti kan Ya, niche marketnya kan emak-emak ya, ibu-ibu gitu. Nah, ada betul, betul. ada ini enggak, Kang? Ada sharing ide nggak? Kira-kira kalau untuk cowok cocoknya apa ya, Kang? Ya? Kalau untuk cowok biasanya untuk otomotif ya, modif Hmm. motorsport atau mobil-mobil modifikasi, itu biasanya market market cowok-cowok yang potensial dan memang berduit, apalagi kalau misalnya terkait dengan mobil modifikasi modifikasi atau motor moge gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, Itu oke, kita oke. bisa Jadi, tentukan niche-nya dari situ. oke. Nah, kalau kalau menyasar kaum milenial, anak-anak muda, itu cocoknya apa, Kang? Cocoknya seperti info-info viral atau Oke, mode-mode kayak dagelan itu masih masih cocok ke apa, niche humor gitu. oke. Apalagi yang sekarang mungkin lagi rame itu, kita ngambil videonya dari TikTok yang lagi trending, terus Hmm. kita posting di IG. Oh, Itu ya. cocok salah Ya, itu satunya. banyak tuh yang pakai cara itu tuh. Ya. Iya. Lumayan itu. Keren. Oke, Kang, sebentar dulu. Mhm. Ini ada pertanyaan masuk nih. Boleh dijawab dulu, Kang. Oke, ada akun publik, tema leker, tema Oke, mungkin ini yang jadi permasalahannya ada kemungkinan itu kena shadow ban. Shadow ban itu hanya bisa ditemukan oleh follower akun kita. Jadi saran saya ini di akunnya itu diubah profilnya jadi akun personal dulu. Coba tes selama 1 minggu itu jangan diapa-apain dulu si akunnya. Setelah 1 minggu diubah lagi jadi profil bisnis. Coba posting pakai hashtag yang sebelumnya belum pernah dipakai. Kalau misalnya masih terkendala juga di search nggak muncul di fitur pencarian, coba di apa nonaktifkan dulu sementara selama 1 bulan. Baru nanti ubah lagi profilnya jadi profil bisnis. Itu sih mungkin pengalaman yang pernah saya coba. Nah, Kang, kembali ke cerita tentang akun publik tadi. Nah, akun publik ini ada ini nggak sih, Kang? Ada seberapa besar sih potensi rupiahnya di sana, Kang? Itu. Potensi rupiahnya itu insya Allah sangat besar, Bang. Hmm, hmm. Yang di resep sayur aja ini saya terima untuk pet promote 1 kali posting di keep 3 hari di feed itu 150.000, Bang. Oke. Jadi postingan klien saya posting di resep sayur selama 3 hari. Hmm. Setelah 3 hari postingannya saya hapus. Itu dari Hmm. satu postingan. Sekarang kalau misalnya dari 1 hari kita bisa terima 3 PP ya, anggaplah 300.000 itu 300.000 dikali 20 berarti udah 600, anggaplah 20 hari gitu ya, 20 hari efektif kerjanya, berarti udah 600.000 itu dari satu akun. Itu belum dari endorse. Oke, oke, oke. Baik. Jadi kalau di rata-rata berarti bisa dapat di angka 3 sampai 5 juta lah sebulan ya, Kang ya. Ya bisa, Lebih malah. bisa lebih. Itu dari satu akun ya. Satu akun ya. Satu akun bisa anggaplah 5 jutaan ke atas lah ya.
betul. sebulan rata-rata gitu ya. Ya. Oke. Nah, Kang, apa sih rahasianya? Boleh dong di-share sedikit aja bocoran. Apa sih rahasianya sehingga kok bisa ya followernya itu bisa cepet banget naik kalau akun publik itu, Kang? Ya, yang pasti sih seperti tadi saya bilang di awal, Hmm? si pengguna Instagram ini mereka memang membutuhkan informasi terkait apa yang mereka cari. Kalau misalnya tadi resep, berarti Hmm. mereka memang membutuhkan informasi terkait resep-resep yang lagi happening atau memang resep sehari-hari gitu, kayak seperti bikin sayur sop itu paling banyak mereka komen atau viewersnya itu bahkan dari satu postingan bisa sampai ratusan ribu view-nya. Oke, 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 oke. Nah, nah ini nih Kang, ada pertanyaan lagi nih Kang. Boleh dibantu dijawab dulu Kang. Oke, oke. Sebelum sebelum saya nanya, silakan Kang. Sebentar. Oke. Kali terapis klinis kemudian apa tuh? Mungkin lebih masuknya ke niche parenting atau bahkan niche kesehatan. Jadi kalau niche parenting terkait misalnya dengan apa cara mendidik anak, kalau misalnya dari posisi ayah seperti apa, posisi ibu seperti apa, gitu. Itu kita share-share tips-tips cara mendidik anak di situ. Atau kalau akun kesehatan, misalnya share terkait tips-tips kesehatan ya, khususnya apalagi dengan sekarang masa pandemi ini ya, misalnya untuk menjaga pola hidup sehat itu seperti apa, gitu Bang. Oke, Nih, ada Kang. pertanyaan Yang lagi? ada. Ini oke. Bang, mau tanya, akun publik yang saya pakai jualan dalam 1 tahun ini hampir tidak ada kenaikan follower. Karena jumlah follower hampir sama dengan jumlah yang unfollow dalam 1 hari. Seringkali lebih banyak yang minusnya. Saat ini follower saya baru 135.000. Kira-kira kenapa ya Kang? Dan apa yang harus saya lakukan? eh Kurang jelas sih ini niche-nya niche apa, karena kalau misalnya niche yang umum atau yang saya tadi bilang itu evergreen, sebenarnya cukup posting konsisten, minimalnya itu 9 post per hari. Kita sempatkan waktu 9 post itu nggak akan nyampe waktu 10 menit lah. Coba aja rutin posting selama sebulan, satu harinya itu 9 post, ya, nanti coba lihat insight-nya apakah ada kenaikan atau enggak. Karena untuk yang unfollow ini saya pun nggak bisa nahan ya, karena dari akun resep sayur aja itu per minggunya per harinya itu ada penambahan follower sekitar 500, tapi yang unfollow-nya itu kadang bisa sampai 300. Jadi gimana caranya kita harus bisa menjaga posisi antara yang follow dengan unfollow itu jumlahnya harus lebih banyak yang follow. Gitu sih, Bang. Untuk mulai dari nol ya. Kalau untuk mulai dari nol yang pasti ini karena memang saya sekarang lagi buka e-course akun publik mahal.com, itu memang di situ diperuntukkan untuk para pemula yang sama sekali belum paham bagaimana istilahnya terjun di dunia jualan online. Jadi mulai dari pembuatan email itu seperti apa, pembuatan akun Instagram itu seperti apa, terus nanti untuk mempostingnya itu bagaimana, di situ tutorialnya insya Allah sudah lengkap. Jadi kalau misalnya mereka yang mau gabung di e-course akun publik mahal ini berharap dapat ilmu yang levelnya advance, saya rasa itu salah alamat gitu Bang. Jadi memang ini diperuntukkan untuk pemula. Nanti bisa join ya, di link yang Pak Suryadin share di live. Oke, jadi teman-teman yang pengen belajar lebih jauh, teman-teman yang baru memulai ya, pengen belajar tentang akun publik, pengen membangun kolam, pengen membangun marketplace, Kang Sakti ini lagi buka kelas tentang akun publik ya. Dan teman-teman yang berminat gabung silahkan nanti boleh join informasinya. Dan menurut saya kelas ini terlalu murah sih Kang. Ini bikin kelas kok bercanda banget sih gitu loh. Kelas Iya, kelas iya. keren kayak begini potensinya 5 juta per bulan gitu dibikin semurah ini. Aduh. Apa sih kan alasannya boleh cerita dulu? Alasannya mungkin ini salah satu kontribusi saya untuk negeri. Halah itu bahasanya birokrasi banget Bang ya. Tapi memang maksudnya kenapa saya buat
kelas dengan harga murah, apalagi dengan tagline-nya e-course akun publik mahal.com, karena saya mungkin ini salah satu bentuk tanggung jawab saya yang saya memiliki ilmu di Instagram. Mungkin teman-teman khususnya ada yang kena PHK atau terkait masalah pandemi ini, atau ada penghasilannya yang berkurang, ingin mencoba menambah penghasilan sampingan di bisnis online, jualan online khususnya Instagram. Karena dengan tagline-nya si e-course akun publik mahal ini, saya coba bikin tagline-nya itu buat akun publik tanpa ribet gitu. Jadi kalau misalnya memang mereka yang suka rebahan pun, ini udah paling pas banget lah untuk bangun akun publik. Jadi meskipun harga murah, insya Allah ilmunya itu nggak murahan gitu. Harganya berapa sih Kang? Kalau boleh di-share Kang? Kalau yang sekarang ini di masa pre-launch-nya 347.000 Bang. 347.000. 347.000. Itu harga publish. Kalau kemudian Ya. malam ini ada teman-teman yang pengen ikut, pengen daftar kelas akun publik itu ada spesial price nggak malam hari ini Kang? Itu sudah dapat diskon kalau saya menggunakan kupon dari yang di-share nanti sama Bang Suryadin sih. Oke. Jadi teman-teman sekalian, ini ceritanya Kang Sakti lagi buka kelas tentang bagaimana membuat akun publik, bagaimana mengelolanya, bagaimana trik-triknya gitu ya. Dan harganya murah 300-an sekian. Dan teman-teman yang pengen daftar boleh silahkan langsung kepoin dulu penjelasannya. Ada websitenya, itu silahkan akses ke sini, bit.ly akun publik dosen jualan, boleh silahkan masuk ke sana. Dan nanti Jangan lupa gunakan kuponnya Bang Suryadin. iya, jadi kalau teman-teman nanti silakan akses ke sini. Kalau memang tertarik berminat untuk ikut bergabung, silakan jual nama saya untuk minta diskonnya dari Kang Sakti. Nah, supaya nggak ribet, nggak riweh gitu ya. Langsung aja nanti ketika transaksi ya, masukin aja kode kupon ini Piyungan, itu nanti dapat diskon. Diskonnya berapa Kang? Ya, itu Dari harga normal. dengan masukin dengan masukin kupon Piyungan itu dapat harganya tadi 347.000. Kalau misalnya nggak pakai kupon Piyungan, harganya 2 kali lipatnya, Bang. 2 kali lipatnya, berarti hampir 700 ya. Hampir 700. Nanti kalau pakai kode Piyungan nanti dapat kupon Piyungan ini, nanti dapat diskon kurang lebih berapa tadi? Separuhnya ya, 50% ya Kang ya. Oke. Nah, Kang, kita lupakan dulu tentang kelas ini. Nah, saya juga pengen nanya nih Kang gitu. Oh iya, sorry sebentar, dari tadi saya merhatiin kopiahnya ini kayaknya boleh nih nanti dikirim ke markas Mafia Insta nih. Berani berapa? Ini Itu ini keren loh, kopiah biasa, Kang. keren loh itu. Jarang-jarang Enggak, ada ini motif seperti itu. Ciri khas mana itu, Bang? nggak tahu. Ini kopiah. Jadi ceritanya mertua itu kan punya pabrik tenun kan. Jadi bikin tenun kayak begitu. Lalu kemudian selama ini kan jualnya kain biasa aja. Cuma kain lembaran kayak begitu. Nah, terus kemudian kita nih anak-anaknya kita modif, kita bikin tas, bikin kopiah, bikin macam-macam gitu. Nah, salah satunya saya pakai ini gitu. Ya kan, kata ilmu pemasaran kan kalau ngejualnya biasa-biasa aja, nggak ada value lebihnya, ya nggak akan diterima pasar kan gitu kan. Iya, betul. Nanti udah dikirim ke markasnya Mafia Insta gitu. Siap. Oke. Kang, saya pengen nanya lagi nih Kang. Terkait dengan akun-akun publik tadi Kang. Nah, berarti kan harus kreatif tuh, nyari konten yang bagus, yang menarik. Nah, itu tuh nyari konten yang bagus dan menariknya tuh boleh nggak sih lalu kemudian kita ATP produknya orang lain atau kontennya orang lain, amati tiru ATM aja deh, amati tiru modifikasi kontennya orang lain, boleh nggak Kang? Bahkan ATP pun selama ATP amati tiru plug selama mencantumkan sumber atau kreditnya itu nggak masalah Bang. Itu pengalaman saya selama membangun dan merawat akun publik. Oke, jadi sah-sah saja ya? Ya, nggak perlu ribet bikin konten. Oke. Dan itu para pemain Instagram sudah menganggap itu hal yang biasa lah, bukan sesuatu yang harus kemudian diributkan gitu ya Kang ya? Iya, betul. Bahkan sebenarnya kalau misalnya kita merepost dari konten kreator yang mereka memang belum bagus engagement-nya atau interaksinya,
terus kita DM, kita minta izin, mereka dengan sangat senang hati kita repost kontennya. Apalagi kalau misalnya kita repostnya dari akun yang ratusan ribu follower, ya otomatis kan akun konten kreator itu pun terdongkrak gitu. Mereka Jadi mereka ada simbiosis. sebenarnya juga senang-senang aja sih gitu ya Kang ya. Iya, iya. Ada simbiosis Oke. mutualisme lah di situ. Oke. Ya, kita dapat kontennya, lalu kemudian mereka apa namanya? Mereka juga kedongkrak lah popularitasnya dan bahkan mungkin followernya bisa Betul, ikut naik gitu ya Kang ya. Iya, iya. Oke. Kang, besok bentuk kelasnya kayak apa kan? Besok bentuk kelasnya Kang? Model kelasnya kayak apa Untuk besok? model kelasnya itu ada sistem web area, ya web member ya, di member area, di situ ada video tutorial, terus nanti untuk grup supportnya ada di Telegram dan di FB. Jadi kalau misalnya untuk di FB itu nanti terkait masalah pengumpulan tugasnya juga, Bang. Jadi memang di e-course ini semenjak saya dulu buka e-course Instagram itu saya pasti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta ya. Oke. Berarti nanti materinya Kang Sakti sampaikan langsung by text, voice note atau e-book atau video Kang? E-book video untuk materinya, nanti ada channel materi juga di telenya. Nanti lebih banyaknya mungkin kita diskusi di Telegram dan di Facebook. Oke. Bahkan nanti tim support saya pun selalu siap, ya nggak 24 jam sih, mungkin dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam itu siap bantu. Karena apalagi kalau seperti saya sekarang lagi live seperti ini, ada pertanyaan, nanti tim Elite Mafia yang siap support gitu. Wah, namanya tim elit gitu ya, nggak Yakuza sekalian Iya, gitu. Enggak. Oke, Kang, dalam kondisi pandemi kayak begini, orang-orang lagi pada banyakan di rumah nih seperti sekarang ini. Kayaknya memang apa namanya, ngebangun akun publik kayaknya memang bakal menarik nih kayaknya Kang ya. Iya, kita panen insya Allah 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan ya bakal panen ya. Iya, iya. Oh iya, Kenapa, satu Kang? lagi kelebihan di e-course ini, kalau misalnya memang ada dari peserta itu yang bisa menembus follower minimal 10.000 dan insight-nya bagus itu nanti ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Insya Allah itu akunnya bakal saya mengharin sebagai jasa mereka merawat akun, harin untuk sebagai ganti jasa mereka merawat akun atau membangun akun dari 0 sampai 10K. Wow, oke. Baik. Nah, kalau untuk teman-teman yang sekarang ini masih kerja, masih kuliah dan lain sebagainya, kira-kira masih untuk bermain akun publik ini masih sempat nggak ya, Kang ya? Cukup 2 atau 3 jam per hari ya, itu kita menyempatkan waktu untuk posting di 6 akun publik, karena memang di e-course akun publik mahal.com ini memang saya tugaskan untuk membuat 6 list yang sudah saya tentukan. Oke. Ya. Suaranya nggak putus-putus, Kang? Tes, cek. Oke. Ya. Oke. Nah, Kang, untuk para peserta nanti ada nggak sih syarat-syarat yang harus dimiliki peserta dulu yang agar baru boleh ikut gabung di kelas ini, atau siapa saja boleh? Siapa saja boleh insya Allah, Bang. Selama dia punya kuota dan punya HP. Minimal RAM-nya itu 3 giga. Karena kalau 2 giga itu bakal berat. Minimal 3 giga. Karena untuk ada konten-konten video itu agak berat biasanya kalau misalnya dia di RAM-nya yang 2 giga. Oke. Itu kendalanya ya, Kang ya? Betul. Jadi minimal RAM 3 giga lah. Nah, di luar perangkat kayak HP dan akses internet, ada lagi mungkin yang syarat lainnya yang harus dipenuhi? Insya Allah nggak ada, karena memang di e-course ini saya khususkan memang untuk mereka pemula, basic, dan katakanlah keterbatasan modal. Karena untuk tools yang digunakan pun itu tools gratisan yang kita bisa download dari Play Store. Oke, jadi berarti nanti juga teman-teman, itulah makanya kenapa harus pakai RAM 3 giga, karena selain Instagramnya juga nanti ada beberapa tools-tools bantu ya yang akan diinstal juga di HP-nya ya. Oke. Kang, ada garansi nggak? Jadi kalau misalnya ini kan netizen 62 ini kan kalau urusan kayak gini sukanya minta garansi itu. Ada garansi nggak bagi mereka yang ikut kelas ini itu dijamin akan menghasilkan rupiah gitu?
Kalau garansi untuk menghasilkan saya nggak bisa kasih garansi. Tapi kalau misalnya ada yang kecewa dengan materinya, ternyata cuma gini doang, itu hari itu pun saya langsung refund. Oke, jadi kalau ada yang kecewa tanpa babi bu, tanpa alasan, tanpa syarat-syarat langsung dikembalikan gitu Kang ya. Iya, iya. Oh, ini keren ini kan gitu ya. Bahkan kalau misalnya udah saya refund, dia masih mau stay di grup atau di member area, itu saya persilahkan. Oke. Biar mereka tahu gitu, mereka bahwa ilmu yang cuman gini doang tuh bisa menghasilkan nantinya. Oke, baik. Kang, dengar-dengar kabar katanya materi kelas ini sudah mulai ada yang ngejual murah gitu kan, diodong-odong katanya gitu. Bener nggak tuh? Ada. Itu gimana ceritanya kok bisa tahu? eh Apa ya, mungkin teman-teman ada yang udah peduli dengan saya atau mungkin member-member yang memang sudah loyal gitu Bang. Jadi mereka ngasih tahu Kang Sakti ini materinya sudah nyebar luas, bahkan ada yang diodong. Diodong itu mungkin kalau teman-teman ada yang nggak tahu, mereka belinya patungan gitu. Iya, iya, Atau iya. bahkan ada yang ngasih akses gratisan juga. Ya silakan saja. Mungkin belum Dan mampu untuk membeli harga dengan harga sekitar 3 ribuan, dengan harga, kalau nggak salah tadi saya nemuin ada 60 ribu bahkan 80 ribu, mangga kalau misalnya teman-teman di sini ada yang membeli dengan sistem odong pun mangga. Tapi ya balik lagi, saya gimana ya, sulit juga untuk menangkal hal-hal seperti itu di 62 ini Bang. iya Saya memang agak fokus sulit kan. Jadi ya. Saya eh, fokus saja sama keberkahan dan manfaat dari ilmu yang saya share di akun publik mahal.com. tapi kayaknya nggak bisa juga kan, nggak bisa juga terlalu kemudian dilunakin kayak begitu karena semakin hari semakin Betul, betul. melunjak begitu. Iya, Dan iya. masalahnya kan gini, orang kira bahwa oh, kok dijual gitu. Orang nggak tahu kan proses kita di balik layar, melakukan riset, bikin konten, nulis, memilah dan memilih kata itu kan emang dikira Iya. kita nggak begadang, emang dikira kita nggak baca buku gitu kan untuk kayak begitu gitu. Nah, jadi kejadian juga Kang. Jadi kemarin itu kan saya bikin kelas yang belajar tentang Google Map ya. Jadi Iya. materinya cuma 3 video dan saya lepas dengan harga 100 ribu. Kan murah banget kan gitu ya. Iya. Bagaimana mengoptimasi Google Map. Dan itu sudah ada yang odong-odong gitu kan gitu. Udah Nah, muncul makanya di marketplace belum, Bang? saya belum ngecek sih, tapi sudah ketahuan ada yang ini. Nah, makanya sekarang kan, jadi kalau saya bikin ebook, saya bikin kayak bikin berbayar, saya bikin disclaimer di depannya gitu. Walau ini benar apa enggak, tapi minimal ya inilah untuk preventif ya. Konyol sebenarnya, tapi kekanak-kanakan sebenarnya, tapi harus dilakukan. Betul, betul. Jadi saya tulis kayak begini. Ebook ini saya jual dengan harga 100 ribu. Oke. Anda tidak berhak membagikan kepada siapapun dengan alasan apapun dan dengan tujuan apapun. Jika Anda melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja, itu berarti Anda membeli barang ini dari saya. Kalau Anda tidak membayarnya sekarang, berarti Anda berhutang. Kalau Anda tidak Ya. berhutang, kalau Anda tidak membayarnya di dunia, maka terima kasih, saya akan menagih hutang itu di akhirat. Saya tulis kayak gitu aja kan gitu. Mantap, mantap. Udah senek juga gitu. Iya, percuma sebenarnya kalau misalnya kita mau dipatenkan, mau didaftarkan merek ke Haki gitu, karena agak ribet juga prosesnya nanti gitu. Tapi bukan berarti Mafia Insta ini nggak saya misalnya nggak didaftarkan, ini sedang proses pendaftaran ya, karena belum keluar sertifikatnya. Karena memang saya pun insya Allah mau kedepannya memang Mafia Insta ini mungkin bisa jadi salah satu jalan buat teman-teman yang baru pertama kali jualan online, khususnya di Instagram, itu bisa jadi salah satu pintu rezekinya lah berjualan online di Instagram gitu. Oke. Nah, menarik tuh. Jadi memang teman-teman sekalian, terutama yang di luar sana yang baru ya, jadi harap agak berhati-hati karena ini mengingatkan juga ya. Karena sekarang banyak produk kreator, para penulis buku, penulis e-book, pembuat video dan lain sebagainya. Para guru-guru kita ini itu sekarang mereka sudah melek yang namanya hukum. Ya. Jadi jangan sampai kejadian 2 tahun yang lalu ya, ada sekelompok orang yang kemudian membeli secara ilegal dan kemudian betul-betul dituntut secara hukum gitu kan, sayang lah gitu kan gitu ya. Sebenarnya nilainya nggak seberapa kan, tapi
eh, malu dan lain sebagainya kan itu jadi pertaruhan. Tapi saya termasuk orang yang menyetujui bahwa proses kayak gini harus dilanjutkan secara hukum untuk menjadi efek jerah lah bagi yang lain gitu ya. Iya, iya, betul Bang. Betul. Oke, Kang, boleh dong satu dua poin dari Kang Sakti gitu. Kenapa sih kelas ini wajib diikuti oleh para pemula, Kang? Satu dua poin dari Kang Sakti, silakan. Oke, kenapa harus diikuti oleh para pemula? Yang pasti memang ini ilmunya benar-benar basic, terus seperti tadi saya bilang itu ilmunya ini cuman gitu doang gitu. Yang memang kita cukup merepost konten-konten yang sudah ada terkait dengan niche akun publik yang sudah ditentukan pula. Yang keduanya, insya Allah supportnya itu selama 3 bulan. Jadi Supportnya selama bagaimana 3 bulan ya? supportnya selama 3 bulan. Jadi Oke, itu oke, nanti oke, oke, oke. selain nanti biasanya saya menyempatkan waktu malam hari dan pagi hari kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawab oleh tim Elit Mafia sebagai misalnya yang membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari member yang alhamdulillah sudah bergabung sekitar 300 member di grup. Jadi kalau saya cek satu-satu pun mungkin saya nggak akan bisa mantau terus grup tadi. Jadi memang saya ada khususkan beberapa tim Elit Mafia yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari grup member tadi. Gitu sih, Oke, Bang. baik, baik, baik. Kang, kalau saya daftar boleh ikut nggak? Kita ngopi-ngopi aja Bang, insya Allah nanti kalau pandemi udah selesai. Serius ini? Sungkan saya kalau Gurunda ini masuk ke kelas saya. Tahu nggak, Kang? Salah satu penyakit, salah satu fenomena unik yang kita hadapi ini para Iya, kita nih yang disebut sebagai betul, guru, betul. sebagai suhu masta dan lain sebagainya gitu ya. Itu tuh daftar ikut kelas belajar sama teman-teman itu pasti ditolak di mana-mana gitu. Penyakit tahu nggak gitu. Jadi di kelasnya Gus Nana, di kelasnya Om Ber, di kelasnya siapa? Om, saya Betul, ikutan jadi betul. peserta ya, ditolak gitu. Iya, Ini yang iya, kesekian iya. kalinya nih saya ditolak ini gitu, ikut belajar ini. Timnya aja lah yang ikut belajar Bang. Oke deh, oke Kang. Ya, Jadi nanti saya pengen announce lagi kepada teman-teman yang pengen ikut kelas ini. Silakan teman-teman daftar, itu ada linknya saya kasih, bit.ly akun publik dosen jualan. Jangan lupa ketika nanti transaksi pakai kode piyungan. Dan khusus Anda yang memakai kode piyungan nanti akan dapat free 9 ebook Instagram marketing organik dari dosen jualan. Jadi selain nanti dapat ilmu dari Kang Sakti tentang akun publik, nah saya juga akan berikan 9 ebook tentang bagaimana membangun akun buat jualan ya. Jadi kalau satunya akun publik, satunya buat jualan. Dan itu terdiri dari oke. 9 ebook bagaimana membangun Instagram secara organik untuk Wah jualan. keren nih. Oke. Tinggal menggabungkan aja e-course dari akun publik mahal.com sama e-book tentang akun jualannya. Itu udah jos banget lah. Iya, seharusnya tahun ini sudah bisa lah untuk kemudian bayar kurban gitu ya. Amin, amin insya Allah. Amin, amin. Oke, Kang Sakti, terima kasih sudah Iya, sharing-sharing bersama dengan teman-teman di sini. atau nuhun bisa Salam buat sami-sami. eh, jagoannya dan putrinya di rumah. Ya, sama-sama Bang. Jaga kesehatan, ini karena kelihatan banget nih kalau Kang Sakti semakin hari semakin kurus nih. Tanda-tanda nggak ada yang ngerawat gitu ya. Iya, betul. Oke, salam sama teman-teman Elit Mafia yang ada di Bandung. Siap Semoga insya Allah. suatu saat saya bisa main ke Bandung dan bisa silaturahmi ke markasnya Mangga, mangga diantos. Mafia Insta gitu ya. Gitu kan, terima Oke. kasih. Ya, Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.